Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan yang lalu ketika menetapkan tema untuk bulan ini, maka hari ini tema khutbahnya adalah layakkah engkau marah? Ya, di dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Karena itu mari saya ajak kita untuk membaca ayat firman Tuhan ini. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11 berbunyi demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang mengasihi, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon zarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon zarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon zarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon zarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon zarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikian sejauh ini bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dosa menyebabkan pikiran manusia jadi rusak. Ya, pikiran manusia itu sudah terpolusi oleh dosa, sehingga kadang-kadang hal yang benar dianggap salah, hal yang salah dianggap benar. Itu yang terjadi. Maka dunia ini menjadi kacau karena itu. Kitab suci menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Sungguh amat baik, katanya kitab Kejadian. Tapi dosa menyebabkan semuanya menjadi kacau balau. Maka sesudah Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa di Taman Eden, ya mereka juga bertengkar. Mereka juga ribut. Sampai dengan anak cucunya. Sampai sekarang, di mana-mana itu banyak kekacauan, banyak keruwetan, banyak kerumitan. Karena apa? Pikiran manusia itu sudah rusak karena dosa. Ya. Nah, apa yang kita baca hari ini, kita akan lihat ya, kenapa itu Tuhan memberi teguran pada Yunus, layakkah engkau marah? Karena memang Yunus sedang marah. Nanti kenapa marahnya dan hubungannya dengan saya katakan tadi, saya akan jelaskan. Tapi terlebih dahulu, mari kita perhatikan apa yang sebenarnya terjadi dalam kisah ini. Kan dikatakan bahwa Tuhan itu berfirman kepada Yunus, disuruh pergi ke satu kota namanya Niniwe. Kota Niniwe ini Asyur. Asyur ini yang itu menjadi penjajah pada waktu itu. Kita ingat sesudah Israel itu dijajah oleh Babel, ya, dan orang-orang seperti Daniel dan teman-temannya kan ditawan.
Lalu kemudian Asyur ini kalahkan Babel. Mereka lebih kuat, kalahkan Babel, dan kemudian mereka ambil alih kekuasaan. Jadi Yunus disuruh untuk pergi kepada Niniwe yang Asyur tadi yang saya bilang. Apa yang dia lakukan? Disuruh Tuhan pergi ke sana, Tuhan katakan begini. Saya baca di pasal 1 ayat 2 bilang, mulai ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Orang Niniwe zaman itu katanya begitu jahat. Kejahatannya sampai kepada Tuhan. Sekarang Tuhan perintahkan Yunus pergi ke sana. Beritahu mereka mengenai dosanya. Apa yang Yunus lakukan? Kisah ini kan terkenal, sering kita dengar bukan? Ayat 3 pasal 1 itu mengatakan, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Tuhan suruh ke Niniwe, dia lari itu. Dia pergi ke Yafo, lalu katanya dapat kapal di situ, dia naik kapal lalu mau lari. Tapi mungkinkah orang bisa larikan diri dari Tuhan? Tuhan katanya turunkan angin ribut, ada badai besar, kapal itu terpukul sedemikian rupa dan hampir itu tenggelam. Nah, orang-orang melihat dia sedang tidur di situ. Kenapa engkau tidur di sini? Ya, maka dia kemudian jujur, aku penyebab semua ini karena aku melarikan diri dari hadapan Tuhan. Orang-orang bilang, apa yang harus kami lakukan padamu? Dia bilang, angkat aku, lemparkan aku ke dalam laut. Dan dia lemparkan ke dalam laut, dan katanya Tuhan sudah menyediakan seekor ikan besar. Yunus ditelan ikan itu, dia masuk dalam perut ikan, ada di situ 3 hari 3 malam. Puji Tuhan, dia tidak mati. Ya, secara akal kan harusnya sudah mati kan, 3 dalam perut ikan itu. Tapi Tuhan mengasihi Yunus. Tuhan memberi dia kesempatan untuk perbaiki diri, dan betul dalam perut ikan kalau kita baca pasal itu dia berdoa. Dia menyesali tindakannya mau melarikan diri tadi, dan Tuhan mengasihi dia. Tuhan perintahkan ikan itu muntahkan Yunus, jadi keluarkan di darat. Puji Tuhan kan, selamat dia. Ya toh? Sampai di pasal 3 Tuhan kemudian datang. Tuhan datang dan berfirman kepadanya begini. Masih sama dengan yang dulu itu. Ya, bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi Tuhan suruh dia untuk pergi ke Niniwe. Kali ini dia sudah berubah. Kalau dahulu tidak mau pergi, sekarang langsung berangkat dia. Pasal 3 ayat 3 mengatakan, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Cukup luas kota itu. Ya, mulailah dia berkhutbah. Dan luar biasa itu, khutbahnya itu singkat itu. Tidak pakai panjang khutbahnya, hanya 1 kalimat. Hanya 1 kalimat khutbahnya. Di ayat 4 pasal 3 itu bilang, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikkan. Titik, hanya itu khutbahnya. Khutbah tersingkat dalam sejarah. Ya ini, 1 kalimat saja dia khutbah. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ayat 5 mengatakan, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung, tanda mereka bertobat. Mereka menyesal di hadapan Tuhan, mulai raja sampai rakyat biasa, ternak-ternak, tidak ada yang makan pada hari itu. Semuanya bertobat di hadapan Tuhan. Maka ada satu hamba Tuhan, dia tulis tentang teks ini, dia katakan, ini merupakan khutbah kebangunan rohani terbesar sepanjang sejarah. Dan saya memikirkan memang betul, khutbah kebangunan rohani paling besar sepanjang sejarah, ya ini kisah Yunus ini. Khutbah dengan 1 kalimat, lebih dari 1.200 orang itu bisa bertobat. Di hari Pentakosta, waktu Petrus penuh Roh Kudus dan berkhutbah, 3.000 orang bertobat. Jauh sebelum itu, ratusan tahun sebelumnya, orang namanya Yunus ini berkhutbah dengan 1 kalimat, lebih dari 120.000 orang bertobat.
Puji Tuhan bukan? Amin. Puji Tuhan. Karena mereka sudah bertobat, maka pasal 3 ayat 10 mengatakan begini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi Tuhan yang sudah merencanakan mau menunggang balikkan kota Niniwa itu, karena mereka mau bertobat setelah dengar itu firman Tuhan dari Yunus, maka Tuhan tidak jadi menghukum. Nah, di sini sumber masalahnya. Tuhan tidak jadi menghukum. Bagaimana itu sikapnya Yunus? Ayat 1 dari bacaan kita tadi bilang begini. Ayat 1 ya dari bacaan tadi. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Kenapa dia marah? Dia marah karena orang-orang jahat itu tidak jadi dihukum. Dia marah. Harusnya itu dia itu bersyukur, puji Tuhan. Pelayananku berhasil, ribuan orang bisa bertobat, puji Tuhan. Mestinya kan dia bersuka cita, kan Alkitab menulis, kalau ada satu orang bertobat kan, para malaikat di surga bersuka cita, bukan? Ini lebih dari 120.000 orang bertobat, harusnya Yunus itu bersuka cita, bersyukur, memuji Tuhan. Makanya kan tadi saya bilang di awal, dosa menyebabkan pikiran manusia jadi rusak, terbolak-balik kan? Kebolak-balik. Jadi saatnya harusnya bersuka cita, bersyukur karena pendosa bertobat. Sekarang malah katanya hatinya sangat kesal, kemudian marah. Marah dia. Jadi dia tidak mau kalau orang berdosa bertobat itu. Yunus ini. Pikiran yang kita tangkap di sini kan begitu. Ya kan? Padahal sesungguhnya itu Alkitab mencatat ya. Saya kutip dari Mazmur 51 itu. Raja Daud pernah berkata begini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur tapi hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi Tuhan melihat orang yang hatinya hancur, sungguh-sungguh menyesal mau bertobat dari dosanya. Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni. Tapi sayangnya bahwa pikiran seperti ini tidak ada dalam hatinya Yunus. Ya. Orang sudah bertobat, dia maunya itu harus tetap dihukum. Walaupun sudah bertobat harus dihukum. Berbeda dengan jalan berpikirnya Tuhan. Pemungut cukai itu bersama orang Farisi ke bait Allah berdoa, dia pukul diri. Pukul diri tanda hatinya hancur. Dia menyesal. Dia sungguh menyesal, dia katakan kasihanlah orang berdosa ini. Dan Tuhan mengampuni orang itu. Yesus katakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Petrus sesudah menyangkal Yesus, dia menangis. Matius, Markus, Lukas semuanya mencatat. Dia menangis dengan sedihnya. Menangis dengan sedih pertanda dia sesali perbuatannya. Dia sungguh-sungguh itu menyesal di hadapan Tuhan. Dan Petrus memang diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya sesudah bangkit, Yesus datang mencari Yesus. Dan dia dipakai Tuhan untuk kemudian berkhotbah dan ribuan orang bertobat. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, mengapa Yunus marah? Karena orang Niniwe tidak jadi dihukum. Jadi dia marah. Karena orangnya tidak jadi dihukum. Memang orang Niniwe itu jahat. Tadi kita sudah lihat ya, Yunus 1 ayat 2 kan bicara mengenai jahat. Ini bangsa penjajah sih. Bangsa penjajah. Kalau tidak dihukum, bagi Yunus itu, wah gimana ini? Harusnya si penjajah itu dihukum. Kenapa mereka tidak dihukum? Jadi menurut Yunus, penjajah tidak cocok untuk diampuni. Mereka layak dihukum. Dan menurut pemahaman Yunus pada waktu itu sebagai orang Yahudi, ya, kasih Allah itu hanya untuk orang Yahudi. Niniwe tidak perlu kasih Allah itu. Kasih Allah khusus untuk kita. Dan tindakan Yunus marah di sini, itu juga bisa kita temukan dalam bagian lain. Kisah seperti anak hilang itu. Pernah dengar kisah anak hilang ya? Ada anak yang minta harta warisan pada orang tuanya. Sesudah itu dia pergi menghambur-hamburkan hartanya. Ya, berfoya-foya hidup senang-senang. Hidup dalam dosa.
Semuanya habis dia pulang. Pada saat dia pulang, apa yang terjadi? Disambut oleh ayahnya. Kemudian mereka adakan pesta. Merayakan kepulangan anaknya. Yang sulung itu. Yang bungsu itu. Si sulung pulang dari ladang. Dia lihat ada apa kok ramai-ramai di rumah ini. Dia panggil salah satu pelayan, dia tanya, memangnya ada apa sih kok ramai-ramai di rumah? Pelayan mengatakan, bapak mengadakan pesta karena anaknya yang hilang sudah kembali. Kisah itu dikatakan apa? Kakaknya itu marah. Ya, maka Lukas 15 ayat 28 dan seterusnya bilang, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyelidiki anak lemut tambun dan tambun itu untuk dia. Jadi kakaknya ini tidak terima. Menurut kakaknya itu, si bungsu yang sudah pergi buat jahat ini tidak layak untuk terima, harusnya dibuang. Ini sudah diterima, dibuatkan pesta lagi, harusnya dihukumkan, begitu kan pikiran kakak itu. Yesus sedang mengkritik, Yesus sedang menyorot tindakan ahli-ahli Taurat orang Farisi pada zaman itu. Bagi mereka, orang berdosa itu tidak layak untuk diterima, mereka harus dihukum. Yesus kalau menerima orang berdosa dan makan dengan mereka, yang paling tidak senang itu pemimpin-pemimpin agama pada zaman itu. Kita ingat satu peristiwa waktu Yesus datang ke rumah Zakeus, yang Yesus masuk kota Yeriko. Zakeus naik pohon kan ingin melihat Yesus. Yesus bilang, turun, aku mau ke rumahmu. Zakeus turun, terima Yesus, kemudian bisa pergi ke rumahnya Zakeus. Lukas 19 ayat 7 bilang begini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi bagi orang-orang pada zaman itu, Yesus tidak boleh dekat-dekat dengan orang berdosa. Mereka tidak mau kalau orang berdosa itu mendapatkan kasih Tuhan. Maka dia marah. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memikirkan begini. Kita ini kan memang tidak boleh hidup dalam dosa. Amin. Tapi coba dengarkan kalimat saya yang berikut. Orang berdosa yang bertobat harus diampuni. Amin. Kalau kita dapatkan orang berdosa, dia sudah bertobat, harus diampuni. Cuma masalah kita kan biasanya dia sudah bertobat pun kita nggak mau mengampuni. Di sini kita yang bermasalah. Seperti si Yunus itu. Jadi kalau ada pendosa sudah bertobat, ya sudah diampuni. Betul ya? Kita harus bersukacita karena orang berdosa yang bertobat. Seperti para malaikat tadi. Misalnya ada orang yang menjahati kita begitu ya. Kemudian dia bertobat dan diampuni Tuhan. Ya kita mengampuni dia, bukan? Karena memang kebutuhan terbesarnya manusia kan diampuni, diselamatkan. Jadi kalau orang percaya Tuhan, diselamatkannya kita bersyukur. Kita sendiri sudah percaya Tuhan, diselamatkannya kita harus bersyukur. Karena Yesus mengatakan bahwa dalam itu Markus pasal 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya. Beberapa hari kemarin itu saya dengarkan satu pendeta itu. Dia ceritakan kisah begini. Ada satu orang yang itu miskin, itu hidupnya susah, ya. Lalu katanya dia sakit, ya. Kemudian datang ke dokter. Dokter bilang orang ini tidak boleh kaget. Kalau dia kaget pasti langsung mati. Itu masalahnya. Jadi tidak boleh kaget sedikit pun. Nah ternyata katanya itu, entah bagaimana ceritanya, orang itu punya warisan 100 miliar. Dia tidak tahu kalau dia punya warisan sebesar itu. Maka keluarga mau kasih tahu dia pun ingat kata dokter, nggak boleh kaget.
Kalau kasih dia ada uang 100 miliar terus kaget, langsung mati. Maka mereka pikirkan bagaimana caranya supaya memberitahu dia supaya tidak kaget. Mereka cari orang bijaksana supaya memberitahu dia dengan cara yang bijaksana agar tidak kaget. Dikasih tahulah pendeta. Kemudian pendeta datang, omongi dia. Pendeta juga bingung bagaimana caranya supaya orang ini jangan kaget. Pendeta bilang, Bapak, seandainya Bapak punya uang 100 miliar, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Dia bilang apa? Enggak, ngomong apa sih Pak Pendeta? Aku enggak punya uang sebesar itu dan enggak bakalan punya uang sebesar itu. Pendeta bilang, ya memang sih, tapi sini seandainya Bapak punya uang 100 miliar, kira-kira uangnya itu Bapak mau apakan? Mau diapakan uang itu? Dia bilang, Pak Pendeta jangan mengada-ada lah. Saya tidak punya uang sebanyak itu dan tidak akan pernah punya uang sebanyak itu. Pokoknya pendeta berusaha bagaimana untuk membuat semacam jembatan agar ketika kasih tahu dia tidak usah kaget. Pendeta bilang, iya memang engkau tidak punya uang sebanyak itu. Ini seandainya, misalnya, katakanlah hari ini tiba-tiba dapat 100 miliar. Apa yang akan Bapak lakukan dengan uang itu? Bapaknya bilang apa? Ya sudah, saya sudah bilang, nggak mungkin saya punya uang sebesar itu. Tapi Bapak bilang terus seandainya lah. Maka sekarang coba dengarkan. Kalau saya ini bisa punya uang 100 miliar hari ini, maka uang itu akan saya berikan pada Pak Pendeta. Pendeta yang pingsan terus mati pada hari itu. Maksud cerita itu begini. Uang 100 miliar yang diberikan pada pendeta tadi kan pendeta sudah mati. Ada gunanya atau enggak untuk pendeta itu? Enggak ada gunanya, dia sudah mati. Maka ini menggambarkan manusia itu Yesus bilang, apa gunanya seorang mempunyai seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Maka betapa penting kalau orang berdosa dengar Injil, percaya dan diselamatkan. Itu kita harus bersyukur, harus bersukacita. Sendiri-sendiri bersukacita karena sudah selamat. Orang lain yang kita saksikan peristiwa itu pun harus turut bersukacita kita. Jangan kita seperti Yunus ini. Orang lain diampuni Tuhan setelah mereka bertobat, dia tidak terima. Nah mari kita lihat, Bapak Ibu dan Saudara. Yunus marah, kemudian ayat 2 dan 3 menjelaskan hal yang lain. Coba. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukan katalah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Di sini Yunus marah, kemudian kalau kita amati kata-kata dalam ayat ini ya, dia itu sedang menyalahkan Tuhan. Persis seperti Adam itu. Sudah berdosa bilang, Tuhan bilang, kenapa kau makan buah itu? Adam bilang, ini loh, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Coba amati kalimat ini. Gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Gara-gara engkau tempatkan perempuan di sisiku, maka aku berdosa. Di sini dia sedang salahkan Tuhan, Adam itu, dan Yunus sedang berkata begitu. Ya, dia sedang menyalahkan Tuhan. Maka hati-hati ya. Ya, kalau kita ini dalam saat tertentu, mungkin pikiran kita lagi tidak stabil ya, kita bisa salahkan Tuhan. Dan di sini Yunus, sebenarnya dia lupa itu. Yunus itu lupa diri. Dia sendiri ya, kalau Tuhan itu tidak berbelas kasihan, sudah lama dia mati itu. Dia tidak jadi ke Niniwe itu. Ya, bukan sudah lama. Harusnya dia sudah mati ya. Dalam peristiwa dia masuk perut ikan kan, dia sudah melanggar, harusnya sudah mati. Tapi Tuhan berbelas kasihan padanya. Dia dimasukkan dalam perut ikan, kemudian dilemparkan lagi, dikeluarkan lagi oleh ikan besar itu. Harusnya dia berkaca dari situ. Dulu aku melanggar, aku diselamatkan, Tuhan ditolong. Sekarang ini para pendosa di Niniwe ini, mereka bertobat, mereka diampuni Tuhan, saya bersyukur. Tapi Yunus tidak begitu. Dan terlihat dia berani berbantah. Dia merasa berhak berdebat dengan Tuhan.
Dia tidak menghormati Tuhan. Suatu hari itu tabut Tuhan kan dipindahkan. Ya, dipindahkan ke kota Daud. Di dalam perjalanan itu, ya saya coba bacakan. Saya ada kutip ayat di sini. Saya bacakan ya. Bilang begini. Di dalam itu 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 8 ya. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Jadi bawa tabut Tuhan dinaikkan ke atas lembu, lembunya tergelincir. Namanya Usa itu mau menstabilkan supaya jangan sampai jatuh. Tapi ayat 7 bilang apa? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena ketelodorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu, langsung mati. Kenapa kok langsung mati? Tabut Allah itu tidak boleh dipegang sembarang orang. Tapi orang ini, dia lihat itu lembu tergelincir, takut tabutnya jatuh, dia cepat-cepat ulurkan tangannya, mau membetulkan itu supaya tidak sampai jatuh. Karena Tuhan bilang, tidak boleh ada yang sentuh kecuali orang-orang yang memang dikhususkan. Usa menyentuh, langsung mati. Ayat 8 bilang begini, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Perhatikan ya. Tuhan hukum mati Usa, Daud marah. Bolehkah Daud marah? Tidak bisa itu. Tuhan sudah atur. Tabut ini tidak boleh dipegang sembarang orang. Kira-kira Usa itu salah atau enggak menurut akal kita? Niatnya kan bagus toh. Betul ya, niatnya kan bagus. Lembunya tergelincir, daripada tabutnya jatuh, dia cepat-cepat mau selamatkan. Dengan bahasa kita ya, cepat-cepat mau selamatkan, dia tahan begitu, langsung mati. Karena melanggar perintahnya Tuhan. Maka tindakan Yunus ini yang mirip-mirip dengan apa yang Daud lakukan di sini. Tuhan hukum mati, Usa dia marah. Sudah melanggar firman Tuhan, makanya dihukum oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya menyalahkan Tuhan. Ya. Di sini dalam ayat 2 itu, kalau kita baca ya, kemudian nanti kita lihat di ayat 3 itu bilang apa. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dia itu jengkel. Makanya dia ungkit-ungkit Tuhan kan. Di ayat 2 bilang, dulu itu makanya saya tidak mau pergi ke Niniwe. Itu sebabnya saya pergi melarikan diri. Tapi karena engkau mengatur sampai saya datang ke sini. Bilang mereka mau dihukum. Ternyata enggak jadi dihukum. Lebih baik aku mati saja. Cabut saja nyawaku. Di ayat berikut bicara begitu. Dia minta mati. Nah puji Tuhan. Doanya itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dia bilang, aku mau mati. Cabut nyawaku. Di doanya Yunus itu disensor. Makanya hati-hati. Kan kadang-kadang ada sebagian orang yang kalau beban hidupnya terlalu berat, mungkin napasnya sampai bunyi, lebih baik aku mati saja. Ada yang seperti itu? Kadang-kadang kan begitu toh. Beban hidup terlalu berat, tidak kuat lagi, ingin mati saja. Saya pernah kunjungi seseorang yang sakit. Sakitnya itu lumayan lah. Dia bilang apa sama istrinya? Pakai bahasa Jawa. Dia bilang, "Kon aku nang keramat. Mau bawa aja aku ke kuburan. Aku nggak tahan lagi." Jadi malam-malam dia bilang sama istrinya, "Bawa saja aku ke kuburan. Aku tidak tahan lagi. Sudah terlalu kesakitan, dia minta mati. Antar saja ke kuburan sekalian. Aku tidak tahan lagi." Maka sebenarnya kita ini kan tidak boleh begitu. Ya, kalau sewaktunya mati, tidak usah berdoa juga pasti mati. Amin. Maka kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, mestinya kita bersyukur. Nah di Alkitab itu Bapak Ibu dan Saudara, kita temukan orang-orang bukan hanya Yunus. Elia Nabi yang hebat itu juga pernah putus asa dia. Dia bilang aku mau mati saja. Itu ada ayatnya itu. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dia katakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini orang putus asa mau mati.
Kita juga harus hati-hati. Kalau ada masalah, jangan sampai kita kemudian cepat-cepat minta mati. Karena itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah atur kok. Ya, sekarang saya tiba pada bagian berikut. Terhadap tindakan Yunus yang marah, menyalahkan Tuhan lalu minta mati, apa yang Tuhan lakukan? Di ayat 4 itu bilang begini, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Kalimat layakkah engkau marah ini menunjukkan Tuhan itu mengasihi Yunus. Kenapa sih kok kamu marah? Pantas engkau marah. Tuhan itu sabar. Dia bicara dengan lembut kepada Yunus. Coba kalau Tuhan tidak sabar, ya langsung dimatikan hari itu. Ya sudah, karena minta mati, sudah saya cabut. Tuhan mengasihi Yunus. Cuma sayangnya begini ya. Tuhan kan omong pada Yunus di ayat 4. Layakkah engkau marah? Yunus bilang apa? Kira-kira Yunus bilang apa? Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Harusnya dia bilang apa? Enggak jawab dia. Tuhan, layakkah engkau marah? Itu di ayat 4 loh. Ayat 5 dia apa yang dia lakukan? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Nah, coba lihat. Tuhan aja ngomong dia nggak reken. Malah pergi dia. Ini kan tidak bagus. Betul ya? Tuhan aja dia bicara, layakkah engkau marah? Enggak respon dia. Langsung pergi dia. Kemana? Keluar kota dia. Kenapa dia keluar kota? Menghindari kalau kota itu ditunggang balikan. Kan kira-kira begitu. Menghindari keluar kota, duduk di situ. Menunggu itu. Kotanya ditunggang balikan. Padahal pasal 3 ayat 10 sudah bilang Tuhan sudah mengampuni mereka. Jadi di sini kita melihat tindakan Yunus. Ya. Ya puji Tuhan itu sabar. Tuhan ajak ngomong, dia tidak mau merespon. Malah pergi. Coba ayat 6. Bagaimana Tuhan menangani Yunus itu. Ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon zarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Dan Tuhan itu baik. Diajak ngomong tidak respon. Terus Tuhan kemudian katanya itu, menumbuhkan satu pohon, kemudian Yunus bisa berteduh di situ. Nah, ayat 6 terakhir bilang, Yunus sangat bersuka cita karena pohon zarak itu. Dia senang dia. Oh, ada pohon di sini. Wah, saya bisa berteduh di pohon ini. Dia gembira di sini. Jadi kalau tadi hatinya kesal, marah, sekarang gembira dia. Tapi ayat 7 bagaimana? Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon zarak itu sehingga layu. Ayat 8. Segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Nah, dia sudah dapatkan pohon untuk berteduh toh. Tiba-tiba pohonnya layu dan mati. Tambah kecewa dia, kesal hatinya katanya. Terus sekarang dia bilang apa? Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Nah, coba lihat. Apa yang terjadi di atas. Hatinya marah, omong sembarangan. Di sini dia omong lagi. Lebih baik aku mati daripada aku hidup. Nah, Tuhan sedang membuat peragaan. Tumbuhkan pohon. Yunus senang. Tiba-tiba pohon itu mati. Yunus kemudian kembali kesal hatinya. Nah, Tuhan ajari dia begini. Ayat 9 itu. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon zarak itu? Dia bilang apa? Selayaknya lah aku marah sampai mati. Nah, di sini dia menjawab Tuhan. Di ayat 4 tidak menjawab. Ayat 9 dia menjawab. Dia bilang, itu. Selayaknya lah aku marah sampai mati. Maka hati-hati loh. Ada loh orang yang kalau saya marah bilang, aku akan marah sampai mati. Enggak akan pernah aku ampuni orang itu. Hati-hati. Hati-hati. Yunus bilang, selayaknya aku marah sampai mati. Dia merasa berhak untuk marah dan ini bicara sembarangan. Ya sekali lagi untung Tuhan sabar. Walaupun dia bilang begitu, Tuhan sabar. Maka dia tutup itu percakapan. Ayat 10-11, Tuhan bilang apa? Lalu Allah berfirman,
engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, Tuhan jelaskan ilustrasinya tadi. Ada pohon jarak, tumbuh ya. Yunus seperti itu senang. Tiba-tiba matikan Yunus kecewa. Tuhan bilang, nah, untuk pohon yang engkau sendiri tidak tumbuhkan, engkau senang waktu dia ada, tiba-tiba enggak ada, engkau sedih bukan? Nah, coba engkau pikirkan. Ini sekedar pohon. Ini lebih dari 120.000 orang yang kupelihara, kuciptakan, kupelihara. Sekarang mereka bertobat, kenapa engkau marah? Kan kira-kira Tuhan mau bilang begitu toh? Ya. Nah, maka Bapak Ibu dan Saudara, 10-11 itu kan Tuhan tanya, bagaimana aku tidak menyayangi mereka? Yusuf jawab apa? Tidak ada jawaban. Yunus jawab apa? Tidak ada jawaban. Kitab Yunus ini ditutup dengan pertanyaan. Tidak ada jawaban. Siapa harus menjawabnya? Ya kita ini. Bagaimana menjawabnya? Kita harus mengasihi mereka yang berdosa. Dengan cara apa? Beritakan Injil. Dan kalau mereka itu dengar Injil dan bertobat, kita harus bersyukur, bersuka cita memuji Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara, gereja tidak boleh pikirkan diri sendiri. Ya, gereja tidak boleh pikirkan diri sendiri. Gereja harus pikirkan orang-orang berdosa. Termasuk mereka yang sudah mengecewakan kita, yang menyakiti hati kita. Beritakan Injil. Ketika ada orang melawan Tuhan dan bertobat, kita harus bersuka cita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.